Sesuatu yang baik baru saja terjadi dalam hidupmu. Mungkin kabar yang sudah lama kamu tunggu. Mungkin momen yang harusnya membuatmu lega, tapi alih-alih bahagia, kamu justru menunggu. Menunggu sesuatu yang buruk terjadi setelahnya. Seolah kebahagiaanmu adalah hutang yang belum dibayar. Seolah kalau kamu terlalu bahagia sekarang, ada harga yang harus kamu bayar nanti. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini, kamu tidak bisa menikmati satupun momen terbaikmu secara penuh. Karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak pernah benar-benar percaya bahwa kamu layak untuk itu. Selamat datang di Shadow Mind Project, tempat di mana sisi gelap tersembunyi manusia diungkap. Ini bukan tentang overthinking biasa. Ini bukan tentang kurang bersyukur. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang sudah lama terkubur. Psikologi menyebutnya foreboding joy, ketakutan terhadap kebahagiaan itu sendiri. Kondisi di mana seseorang secara tidak sadar menolak untuk sepenuhnya merasakan kebahagiaan karena mereka sudah terlalu sering kehilangan sesuatu yang mereka sayangi tepat di saat semuanya terasa baik. Otak mereka belajar satu pelajaran yang sangat menyakitkan. Semakin bahagia kamu sekarang, semakin sakit yang akan datang nanti. Jadi daripada merasakan, lebih baik berjaga-jaga. Di video ini kita akan bedah 5 tanda bahwa kamu mungkin sedang mengalami ini. Dan kenapa otak yang paling waspada justru sering menjadi otak yang paling tidak bisa beristirahat. Wisnu baru saja mendapat kabar bahwa lamarannya diterima di perusahaan impiannya. Malam itu, saat teman-temannya merayakan bersamanya, ia tersenyum. Ia tertawa, ia terlihat bahagia. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang diam. Sesuatu yang berbisik, jangan terlalu senang dulu. Malamnya, sendirian di kamarnya, Wisnu bukan memikirkan hari pertama kerjanya. Ia justru memikirkan semua cara hal ini bisa salah. Bagaimana kalau ternyata dia tidak cukup baik? Bagaimana kalau ini terlalu bagus untuk nyata? Ia tidak tidur nyenyak malam itu. Bukan karena cemas tentang pekerjaan baru, tapi karena pikirannya menolak untuk membiarkannya bahagia terlalu lama. Tanda pertama, kamu selalu mempersiapkan diri untuk kehilangan sesuatu yang belum hilang. Ini adalah tanda paling halus, karena terlihat seperti kehati-hatian yang bijak. Tapi ada perbedaan besar antara perencanaan yang matang dan ketidakmampuan untuk merasakan hal baik tanpa langsung memikirkan cara kehilangannya. Orang yang mengalami foreboding joy tidak menikmati pencapaiannya. Mereka langsung melompat ke skenario di mana pencapaian itu diambil dari mereka. Bukan karena mereka pesimis, tapi karena di suatu titik dalam hidupnya, mereka pernah bahagia sepenuhnya, lalu semuanya runtuh. Dan otak mereka memutuskan tidak akan pernah lagi membiarkan itu terjadi. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu bahagia tanpa langsung memikirkan kapan kebahagiaan itu akan berakhir? Setiap kali ada momen tenang dalam hidupnya, Farel justru merasa tidak nyaman. Bukan karena dia tidak menyukai ketenangan, tapi karena ketenangan terasa seperti tanda bahaya, seperti mata badai sebelum semua menjadi lebih buruk. Farel tidak bisa beristirahat saat semuanya baik-baik saja. Justru di saat itulah ia paling waspada, paling gelisah, paling tidak bisa tidur. Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti. Kamu kenapa? Kan sekarang lagi bagus-bagusnya. Tapi Farel tidak bisa menjelaskan bahwa bagus-bagusnya justru yang paling menakutkan baginya. Tanda kedua, ketenangan dan kebahagiaan justru membuatmu lebih cemas, bukan lebih damai. Ini adalah paradoks yang sangat menyakitkan. Otak yang sudah terlalu lama hidup dalam mode waspada, tidak tahu cara beristirahat saat ancaman tidak ada. Karena baginya, ketidakhadiran ancaman bukan berarti aman. Itu berarti ancaman sedang bersembunyi. Psikologi menyebut ini hypervigilance, kondisi di mana sistem saraf terjebak dalam mode siaga tinggi, bahkan saat tidak ada bahaya nyata. Dan yang paling melelahkan dari kondisi ini, kamu tidak hanya tidak bisa menikmati kebahagiaan, kamu juga tidak pernah benar-benar bisa beristirahat. 2 tahun lalu, tepat di hari ulang tahun anaknya, Hendra mendapat kabar bahwa ibunya meninggal. Sejak itu, setiap ulang tahun terasa berbeda. Setiap momen perayaan yang seharusnya penuh, terasa kosong di satu sudutnya. Hendra tidak bisa sepenuhnya hadir di momen-momen bahagia tanpa ada bayangan dari momen kehilangan yang datang tepat di saat terindah dalam hidupnya. Otaknya belajar satu hal yang tidak bisa ia hapus.
Kebahagiaan dan kehilangan bisa hadir di hari yang sama, dan sejak itu setiap kebahagiaan selalu terasa seperti ancaman. Tanda ketiga, kamu tidak bisa sepenuhnya hadir di momen bahagia karena selalu ada bayangan dari sesuatu yang bisa merusaknya. Ini adalah luka yang paling sulit dijelaskan kepada orang lain. Karena dari luar, kamu terlihat bahagia. Kamu hadir, kamu tersenyum, tapi di dalam ada bagian darimu yang selalu berdiri di pintu darurat, siap untuk pergi kapan saja semuanya runtuh. Psikologi menyebut ini sebagai trauma respons terhadap kebahagiaan, di mana momen-momen terbaik justru memicu respons perlindungan diri yang paling kuat. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena hidupmu pernah mengajarkan bahwa momen terbaik dan momen terburuk bisa datang bersamaan. Bagas punya kebiasaan yang tidak disadarinya selama bertahun-tahun. Setiap kali sesuatu yang baik terjadi, ia langsung mencari tapinya. Dapat promosi, tapi beban kerjanya pasti bertambah. Hubungan berjalan baik, tapi ini terlalu bagus untuk bertahan. Tubuh terasa sehat, tapi pasti ada yang salah yang belum ketahuan. Bagas tidak menyebut dirinya pesimis. Ia menyebutnya realistis. Tapi suatu hari seorang teman bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kali kamu menerima kabar baik tanpa langsung menambahkan tapi?" Bagas diam. Dan dalam diamnya itu, ia mulai menyadari sesuatu. Ia tidak sedang realistis. Ia sedang melindungi dirinya dari rasa sakit yang belum datang. Tanda keempat, kamu selalu menemukan tapi di setiap hal baik yang terjadi padamu. Ini adalah mekanisme perlindungan yang sangat cerdas secara psikologis. Kalau kamu sudah mempersiapkan diri untuk kekecewaan, kekecewaan itu tidak akan terasa sebesar kalau kamu tidak siap, tapi harganya sangat mahal. Karena dengan selalu menambahkan tapi pada setiap kebahagiaan, kamu tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan itu secara penuh. Kamu hanya merasakan versi yang sudah dikurangi, versi yang sudah dilindungi, versi yang aman, dan versi yang aman tidak pernah terasa cukup. Raka baru saja melewati periode terbaik dalam hidupnya. Karier bagus, hubungan sehat, kesehatan terjaga. Tapi ada satu hal yang aneh. Di tengah semua itu, ia merasa bersalah. Bersalah karena hidupnya sedang baik, sementara ada orang-orang di sekitarnya yang sedang susah. Bersalah karena merasa terlalu beruntung. Bersalah karena bahagia. Dan lama-kelamaan, rasa bersalah itu membuat Raka mulai menyabotase kebahagiaannya sendiri tanpa sadar. Menghindari momen-momen perayaan. Meremehkan pencapaiannya. Mengatakan, biasa aja setiap kali ada yang memujinya. Raka tidak merasa layak untuk bahagia. Dan itu bukan kerendahan hati. Itu adalah luka yang menyamar sebagai kerendahan hati. Tanda kelima, kamu merasa bersalah saat hidupmu berjalan baik, seolah kebahagiaan bukan hakmu. Ini adalah bentuk sabotas diri yang paling halus. Bukan sabotas karena kamu tidak mau berhasil, tapi sabotase karena ada keyakinan dalam dirimu yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup layak untuk hal-hal baik yang datang kepadamu. Keyakinan itu tidak datang dari langit. Ia datang dari komentar-komentar kecil yang terus berulang, dari ekspektasi yang tidak pernah bisa kamu penuhi, dari standar yang selalu bergerak lebih jauh setiap kali kamu mencapainya. Dan selama keyakinan itu masih ada, kamu akan terus menemukan cara untuk tidak membiarkan dirimu bahagia sepenuhnya. 5 tanda itu sudah kamu dengar, dan mungkin sekarang kamu mengenali sesuatu. Bukan hanya di pikiran, tapi di tubuhmu. Di cara dadamu terasa setiap kali sesuatu yang baik terjadi. Aku ingin kamu memahami satu hal yang sangat penting. Ketidakmampuan untuk menikmati kebahagiaan bukan kelemahan karakter. Itu adalah respons yang dipelajari. Respons yang terbentuk dari pengalaman nyata yang pernah kamu alami. Dan respons yang dipelajari bisa diubah. Tidak dalam satu malam, tidak dengan satu keputusan, tapi dimulai dengan satu kesadaran kecil bahwa kamu berhak untuk bahagia. Bahkan sebelum kamu bisa membuktikan bahwa kamu layak untuk itu. Kebahagiaan bukan hadiah untuk orang yang cukup berjasa, yang adalah hak yang kau tidak perlu kamu minta izin untuk merasakannya. Mulai hari ini, coba satu hal kecil. Ketika sesuatu yang baik terjadi, biarkan ia ada selama 30 detik penuh tanpa kamu cari tapinya. Hanya 30 detik. Itu langkah pertama yang paling kecil, tapi paling nyata. Dan ingat satu kalimat ini sebelum video berakhir, orang yang paling takut bahagia biasanya adalah orang yang pernah paling tulus mencintai sesuatu dan kehilangannya. Ketakutan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu pernah peduli dengan sangat dalam. Selamat datang di sisi gelap yang jarang dibicarakan, tapi selalu ada di sekitar kita.
Satu pertanyaan yang ingin aku tinggalkan untukmu hari ini. Hal baik apa yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang yang belum kamu izinkan dirimu untuk benar-benar merasakannya? Tulis di komentar, tidak perlu panjang. Mungkin menuliskannya saja sudah cukup untuk memulai sesuatu yang berbeda. Dan kalau channel ini membantumu melihat sesuatu yang selama ini tidak bisa kamu lihat sendiri,